I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up. Asli keturunan Jawa, winger Eropa 60 miliar ini kode pakai bendera merah putih. Sosok naturalisasi idaman Sinteyong di timnas Indonesia. Informasi bola selanjutnya, media Vietnam puji habis satu pemain timnas Indonesia U24 ini karena kerja cemerlang meski kalah 0-2 dari Uzbekistan U24 di Asian Games 2023. Dan di informasi yang terakhir, diminati Sinteyong dan dirumorkan bakal segera dinaturalisasi. Bek anyar klub Serie A Italia ini berikan respon yang positif. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. Ya, PSSI kabarnya kembali memantau salah satu pemain keturunan untuk masuk dalam proyek naturalisasi untuk masuk ke skuad timnas Indonesia. Tidak tanggung-tanggung dikabarkan calon pemain naturalisasi yang dimaksud merupakan jebolan Liga Belanda. Ia adalah Milian Manhoef, bahkan dalam bio Instagramnya ia sudah memasang bendera merah putih. Diketahui, Manhoef punya garis keturunan Belanda, Suriname, dan Indonesia. Bahkan Manhoef disebut mempunyai darah Jawa dari leluhurnya yang merupakan imigran di Suriname. Akan tetapi, nampaknya sulit bagi Sinteyong untuk mendapatkan winger asal Eredivisie seharga 60 miliar itu, lantaran jasanya kini juga masih dipakai oleh timnas Belanda. Tidak hanya itu, Sinteyong dikabarkan juga mencari posisi pemain naturalisasi di lini depan yang subur untuk skuad timnas Indonesia. Musim lalu, Milian Manhoef gacor banget di Eredivisie, masih 21 tahun tetapi sekarang sudah dipanggil Belanda. Kata staf khusus Kemenpora Hamdan Hamedan yang dilansir dari YouTube Spotify Indonesia. Dan informasi bola selanjutnya. Ya, media Vietnam Bongda Plus memuji habis satu pemain timnas Indonesia U24 meski kalah 0-2 dari timnas Uzbekistan U24 di babak 16 besar Asian Games 2023. Pemain itu adalah sang kiper andalan timnas Indonesia U24 yakni Hernando Ari. Menurut Bongda Plus, Hernando Ari bekerja sangat cemerlang di laga timnas Indonesia U24. Refleks cepat Hernando Ari dalam menghalau bola disanjung oleh media Vietnam karena sangat membantu timnas Indonesia U24 menyulitkan lawan. Gawang Hernando Ari pun bisa dibobol Uzbekistan U24 di babak tambahan waktu. Ada 2 gol yang tercipta kala itu lewat aksi Sherzod Estanov pada menit ke-92 dan 121. Bermain ulat 90 menit, timnas Indonesia U24 terhenti di babak 16 besar setelah kalah 2 gol dari Uzbekistan di perpanjangan waktu. Tulis Bongda Plus dikutip pada Jumat hari ini. Timnas Uzbekistan U24 dipandang sebagai tim yang lebih kuat sehingga timnas Indonesia U24 harus memasuki pertandingan dengan pertahanan yang tangguh selama 90 menit. Uzbekistan menciptakan posisi yang sepenuhnya dominan. Beragam rencana penyerangan dari lini tengah sampai pinggir pun dikerahkan oleh tim ini, ujarnya. Namun harus diakui kiper Indonesia bermain sangat bagus selama 90 menit. Refleks Hernando Ari yang cepat, penilaian akurat membantu Indonesia berdiri kukuh melawan serangan badai lawan. Hasil imbang 0-0 di 2 babak utama memaksa kedua tim harus menjalani perpanjangan waktu. Pada menit kedua babak tambahan pertama, Uzbekistan mencetak gol untuk memimpin, sambungnya. Memimpin, Uzbekistan melanjutkan serangan agresifnya. Pada menit ke-113, Samir mendapatkan kartu merah kedua dan meninggalkan lapangan, membuat harapan Indonesia semakin rapuh. Dan pada menit ke-120, Esanov yang mencetak gol yang memastikan kemenangan 2-0 untuk Uzbekistan. Maka dengan kekalahan 0-2 dari Uzbekistan U24, timnas Indonesia U24 harus terhenti di Asian Games 2023. Sepanjang perjalanan di Asian Games 2023, timnas Indonesia U24 hanya menang sekali, yakni di laga perdana Grup A melawan Kirgistan U24 dengan skor 2-0.
Baru-baru ini beredar sebuah rumor yang menyebutkan jika pelatih timnas Indonesia Sinteyong berminat untuk kembali membujuk salah satu pemain keturunan Indonesia yang sedang berkarir di Liga Top Eropa untuk dinaturalisasi. Dikabarkan kalau Sinteyong tertarik kepada bek anyar milik klub Liga Italia Sassuolo bernama Ryan Flamingo. Bek muda yang berusia 20 tahun itu diketahui merupakan pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia Belanda. Berposisi sebagai bek tengah, Ryan Flamingo saat ini bermain untuk klub peserta Serie A Italia Sassuolo dengan status pinjaman dari klubnya FC Utrecht. Berposisi sebagai bek tengah, Ryan bisa dapat ditempatkan di berbagai posisi di lini belakang dan hal itulah tipe pemain yang disukai oleh Sinteyong. Kabar ketertarikan Sinteyong pada Ryan Flamingo ini dibocorkan oleh salah satu media asal Korea Selatan, Best 11. Melansir dari salah satu artikelnya, dikatakan kalau pemain berdarah keturunan Belanda Indonesia itu akan menambah daftar pemain yang dinaturalisasi di era Sinteyong. Sinteyong berencana untuk tidak berhenti menyuntikkan pemain naturalisasi dan saat ini sedang mempertimbangkan untuk memasukkan Jay Ises yang bermain untuk Venezia serta bek Ryan Flamingo yang bermain untuk Sassuolo ke timnas Indonesia, tulis Best 11. Namun tak disangka Ryan Flamingo pun merespon positif kabar tersebut lewat Instagram pribadinya. Dirinya terlihat muncul di salah satu postingan dari akun Instagram yaitu transfermarket.co.id yang membagikan rumor tersebut. Pada unggahan ini, Ryan Flamingo seolah memberikan respon positif terkait kabar itu, di mana dirinya memberikan komentar berupa emoji hati serta bendera Indonesia. Ya, kita tahu sejak ditangani oleh pelatih Sinteyong, timnas Indonesia perlahan menunjukkan progres peningkatan performa yang cukup signifikan, baik itu di level senior ataupun kelompok umur. Bahkan kini di bawah arahan Sinteyong, timnas Indonesia secara perlahan menunjukkan kembali tajinya di level sepak bola Asia. Bukan hanya timnas Indonesia senior, di tangan Sinteyong, timnas U23 dan U20 pun menorehkan catatan yang impresif. Hasil kerja keras Sinteyong yang mencoba untuk meracik skuad timnas Indonesia dengan mengkombinasikan pemain keturunan dan juga pemain lokal terbukti berhasil. Tidak sembarangan menentukan pemain mana yang harus dinaturalisasi, Sinteyong dengan sangat teliti mencoba untuk melihat kualitas serta cara bermain dari para pemain keturunan Indonesia itu sebelum dinaturalisasi. Kini sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi menjadi bagian penting dari skuad timnas Indonesia di berbagai level. Nama seperti Jordi Amat, Mark Klok hingga Senny Olstwoon terbukti menjadi pemain penting di skuad Garuda Senior. Sementara itu ada nama Ivar Jenner, Elkan Baggett dan juga Rafael Struijk yang juga menjadi bagian penting timnas U23. Para pemain keturunan yang sudah memperkuat timnas Indonesia saat ini pun dinilai sebagai para pemain grade A atau yang terbaik.